Halo teman-teman, salam kenal. Sebelumnya, perkenalkan namaku Muhammad Abil Jolando. Di sini aku akan memberikan sebuah contoh implementasi dari database tingkat lanjutan, yaitu mengenai pembuatan kursor. Sebelum memasuki ke tahapan implementasi, alangkah baiknya kita memahami definisi dari kursor terlebih dahulu. Pengertian dari kursor sendiri itu merupakan sebuah variabel yang dapat digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri atas lebih dari satu record. Kursor itu dapat diilustrasikan sebagai penampung sekaligus pointer atas hasil eksekusi query. Kursor dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kursor implisit dan kursor eksplisit. Kursor implisit sendiri merupakan sebuah kursor yang tidak perlu dideklarasikan pada bagian declaration. Sedangkan kursor eksplisit harus dideklarasikan terlebih dahulu pada bagian declaration dan sebelum diketikkannya sintaks begin atau memulai program. Tahap-tahapan yang ada pada kursor eksplisit sendiri, itu yang pertama merupakan declare. Nah, declare sendiri merupakan sebuah proses untuk mendeklarasikan kursor pada SQL yang akan digunakan. Kursor itu perlu dideklarasikan terlebih dahulu karena sifat kursor yang menyerupai variabel. Namun, deklarasi kursor diletakkan setelah deklarasi variabel lain dan tepat sebelum awal program atau begin. Yang kedua adalah open. Sebelum suatu kursor dapat digunakan, kursor harus dibuka terlebih dahulu, agar query di dalam kursor itu dieksekusi dan hasilnya dapat dialokasikan ke memori dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, itu ada fetch. Fetch merupakan sebuah perintah atau komen untuk melakukan pengambilan data kursor dan ditransfer ke variabel penampung yang berada di klausa into. Selanjutnya, diletakkan ke dalam looping yang akan berhenti ketika semua baris data dalam kursor itu selesai dilakukan fetching ke dalam variabel penampung. Yang keempat adalah proses close. Setelah pemrosesan query itu rampung, kursor akan ditutup dan hasil query dalam kursor itu dihapus dari memori. Selanjutnya, kita akan beranjak ke proses implementasi dari kursor. Pembuatan kursor itu membutuhkan dua alat saja, yaitu aplikasi SAM Control Panel untuk mengaktifkan MySQL, lalu CMD ataupun aplikasi seperti SQLDoc dan PHPMyAdmin yang digunakan untuk mengetikkan sintaks query-nya. Selanjutnya, pada SAM Control Panel, setelah teman-teman buka, teman-teman bisa mengaktifkan MySQL, lalu kita akan pergi ke CMD menggunakan shortcut key Windows R, lalu ketikkan CMD. Selanjutnya kita akan menggunakan sintaks umum untuk masuk ke dalam direktori dari SAM dan MySQL. Kemudian kita login dengan sintaks MySQL spasi strip u, lalu masukkan username-nya. Dan kalau teman-teman menggunakan password, di samping username, teman-teman bisa menginputkan password. Tetapi karena root saya tidak berisikan password, maka saya tidak akan mengetikkannya dan lalu tekan enter. Setelah berada di dalamnya, saatnya kita mengecek database terlebih dahulu. Dan di sana sudah terlihat database tabungan siswa yang selanjutnya akan saya gunakan untuk proses implementasi dari pembuatan kursor. Selanjutnya saya akan membuat strukturisasi tabel-tabel yang saya butuhkan dengan menggunakan data definition language. Sebelum kita memasuki proses DDL, alangkah baiknya teman-teman harus mengecek apakah sudah masuk ke database terlebih dahulu, karena seperti saya belum masuk ke dalam database yang saya ingin gunakan. Untuk masuk ke database tersebut, caranya adalah dengan sintaks use, lalu teman-teman masukkan nama database-nya, lalu tekan enter.
Ya, sudah terlihat proses DDL sudah selesai, di mana terdapat tabel siswa, lalu ada tabel store tabungan, dan tabel total tabungan. Untuk memastikan apakah tabel sudah benar-benar terbentuk, kita dapat melakukannya dengan sintaks show tables. Dan tables pada database tabungan siswa itu ada store tabungan siswa, lalu total tabungan, dan artinya proses DDL sudah berhasil. Saatnya kita menginputkan data-data yang kita butuhkan. Di sini sudah saya persiapkan pada notepad, sehingga saya tinggal melakukan copy sintaks saja. Ya, di sana sudah saya inputkan data manipulation-nya. Sekarang kita melakukan cek terhadap data tersebut apakah sudah masuk pada tabel yang direncanakan atau belum. Ya, sudah kita lihat di sini sudah ada 5 data yang berhasil diinputkan ke dalam tabel siswa. Selanjutnya saya akan melakukan proses penginputan nilai ke tabel store tabungan, di mana di sini merupakan kunci dari kursor yang ingin kita buat, yaitu menghitung total tabungan seluruh siswa. Tabel store tabungan masih kosong karena saya belum melakukan inputasi nilainya. Selanjutnya saya akan melakukan input ke store tabungan. Ya, sudah terlihat di sana tabel store tabungan sudah memiliki 7 buah data yang berisikan penyetoran uang tabungan oleh masing-masing siswa berdasarkan ID-nya. Dan di sana sudah terlihat terdapat 5 siswa yang melakukan penyetoran dan ada siswa yang melakukan penyetoran lebih dari 1 kali. Selanjutnya kita akan membuat sebuah prosedur untuk menghitung setoran. Prosedur ini digunakan untuk melakukan perhitungan pada jumlah setoran yang berasal dari tabel store tabungan dan diurutkan berdasarkan ID siswa, di mana nilai ID siswa itu sama dengan siswa ID, yakni variabel lokal yang berada di store prosedur count setoran. Kita coba eksekusi. Ya, di sini berhasil. Untuk teman-teman, saya mengingatkan ketika membuat delimiter, teman-teman harus memberikan spasi di sini. Karena jika tidak, maka proses pembuatannya akan mengalami kegagalan. Itu yang pernah saya alami ketika membuat sebuah store prosedur melalui CMD. Selanjutnya, saya akan membuat store prosedur baru beserta dengan kursornya.
Ya, di sini sudah terlihat nama kursornya adalah kursor menabung, di mana di sini sudah saya deklarasikan karena di sini saya menggunakan kursor eksplisit dan di sini merupakan proses di mana kursor tersebut melakukan penampilan data pada ID siswa, nama siswa yang berasal dari tabel siswa yang dilakukan order by atau pengurutan berdasarkan ID siswa tersebut. Selanjutnya, di sini ada pendeklarasian exception handler untuk SQL state, di mana ini merupakan ujung dari baris pada database, sehingga ketika perulangan sudah sampai SQL state 02000, maka done akan bernilai 1 dan perulangan akan otomatis diakhiri. Ini merupakan exception handling default yang bisa kita lakukan untuk mengakhiri perulangan secara otomatis apabila sudah mencapai batas akhir. Seperti itu. Teman-teman bisa mencatat sintaksnya karena ini akan sangat dibutuhkan dalam pembuatan kursor yang terutama memiliki perulangan di dalamnya. Ya, di sini sudah selesai proses pembuatan kursornya. Di sini saya akan jelaskan. Pada prosedur total menabung itu terdapat variabel siswa ID, nama siswa, lalu declare DOM in default 0, di mana ini digunakan sebagai penanda untuk akhir dari kursor. Dan kemudian di sini saya gunakan declare kursor menabung, yang dimana kursor ini kan sifatnya seperti variabel ya. Di sini saya deklarasikan pada prosedur total menabung, yaitu berisikan sebuah kursor bernama kursor menabung. Nah, di sini kursor itu akan menampilkan ID siswa, nama siswa dari tabel siswa yang diorder by dengan ID siswa, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan ini merupakan sintak default untuk mengakhiri perulangan ketika sudah mencapai batas akhirnya. Lalu di sini ada proses truncate total tabungan. Kemudian ada proses membuka kursor tersebut, dan di sini terjadi perulangan while ketika ternyata ini belum selesai atau not done. Lalu di sini program akan melakukan proses penginputan nilai dari kursor menabung ke dalam siswa ID dan nama siswa. Kemudian kita akan memanggil prosedur konsultoran yang berisi in berupa siswa ID dan nilai outnya adalah add total tabungan. Kemudian jika nilai add total tabungan itu null atau kosong, dia akan diset secara default sebagai 0. Lalu penyeleksian kondisi if akan selesai. Kemudian jika ternyata tidak selesai atau not done di handlernya, maka kita akan menginputkan sebuah nilai ke tabel total tabungan yang nilainya itu berasal dari variabel lokal total menabung ini, yaitu siswa ID, nama siswa, dan nilai dari variabel global add total tabungan tadi yang berasal dari prosedur konstoran. Kemudian penyeleksian kondisi dihentikan, lalu perulangan juga akan dihentikan. Selanjutnya penutupan dari kursor menabung, dan kemudian prosedur dan
kursor ini akan diakhiri dengan sintaks N. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekannya terlebih dahulu. Sini saya akan melakukan pengecekannya dengan melakukan penampilan isi data dari tabel store tabungan terlebih dahulu. Sepertinya ada kesalahan. Saya akan melakukan login ulang. Ya, di sini sudah terlihat isi data dari tabel store tabungan masih sama seperti tadi, belum berubah. Itu terdapat 7 datanya. Kemudian saya akan melakukan proses cek ke tabel total tabungan. Ya, di sini terlihat bahwa tabel total tabungan itu nilainya masih kosong dan belum berisikan data apapun. Sekarang kita akan melakukan proses pemanggilan store prosedur yang berisikan kursor tadi, yakni store prosedur total menabung. Ya, di sini sudah terlihat bahwa call total menabung itu berhasil dan berefek kepada 5 kolom. 5 kolom yang dimaksud itu apa? Kita akan lihat selanjutnya. Kita melakukan cek kembali ke tabel total tabungan. Ya, di sini sudah terlihat bahwa kursor tadi itu sudah berhasil, di mana di sini total tabungan masing-masing siswa itu sudah terlihat. Sini Sugeng dengan total tabungannya 2.270.000, Sukadi Eko Wibowo 45.000, Maudi itu memiliki tabungan sebesar 10.000, Sukadi Budijaya Negara itu 25.000, dan Diana Larasati itu 35.000. Kalau kita lihat dari tabel store tabungan, memang ID siswa 1001 ini sempat menabung sebesar 2 juta, lalu 20.000 dan 25.000, sehingga total tabungannya jika dijumlahkan itu 2 juta. Oh, ini 250.000 ya teman-teman, mohon maaf. Dan ini 2 juta 20.000 serta 250.000, sehingga jika dijumlahkan itu totalnya menjadi 2.270.000 rupiah. Jadi pembuatan kursor tadi itu sudah berhasil. Oke, karena pembuatan kursor sudah berakhir, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.